Halo Sobat Madata, semangat pagi, salam koperasi, salam Madata. Selamat datang di podcast Madata, media komunikasi, edukasi, dan promosi dari Koperasi Mandara Sedana Kuta. Pagi hari ini sudah ada narasumber kita, beliau adalah Ketua Koperasi Mandara Sedana Kuta, Pak Wayan Durna Asana. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat, Astunggaru. Harus sehat ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih yang ada di Koperasi Mandara Sedana Kuta. Oke, sebelum ke bagian pembahasannya nih, buat kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan juga like video ini serta komen di bawah untuk konten-konten kita selanjutnya. Nah, sebelum ke inti pembahasan, saya ingin tahu Pak, pengertian atau definisi umum dari koperasi itu apa sih? Ya, koperasi, ya secara definisi, koperasi itu merupakan badan usaha. Badan usaha tetapi dia beranggotakan orang per orang yang memiliki kepentingan yang sama. Nah, kepentingan yang sama ini mereka melaksanakan kegiatannya itu berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, itu definisi secara harfiahnya koperasi itu seperti itu. Oke, itu dia tadi definisi umum dari koperasi, di mana koperasi itu dibentuk sekelompok orang ya, Ya, betul. mencapai tujuan yang sama bersama gitu. Bersama. Oke. Nah, suatu hal itu dibentuk pasti harus ada manfaatnya. Iya, betul sekali. Nah, manfaat dari koperasi sendiri menurut Bapak seperti apa? Kalau berkoperasi itu sebetulnya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari kita berkoperasi itu. Nah, koperasi itu kan kita beranggotakan orang per orang, jadi kita bisa orang per orang ini kan kemungkinan mempunyai kepentingan atau mempunyai usaha bersama ya. Jadi usaha-usaha ini bisa disatukan di dalam koperasi. Jadi usaha A, usaha B bisa dipertemukan di dalam koperasi. Itu mungkin salah satunya. Kemudian di koperasi juga kalau mereka punya unit simpan pinjamnya, itu kita bisa pinjam modal usaha di koperasi. Kemudian nanti kalau ada dari hasil usahanya itu dia mempunyai selisih lebih, jadi kita dapat pembagian SAU. Ya, tentunya SAU itu berdasarkan kontribusi kita kepada koperasi. Dan banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh program-program koperasi gitu. Masing-masing koperasi biasanya mereka mempunyai program-program tersendiri gitu. Manfaatnya banyak ya. Nah, itu dia tadi manfaat dari koperasi, di mana koperasi ini bisa dibilang manfaatnya menguntungkan satu sama lain ya. Ya, betul. Jadi mutualisme gitu ya. Iya, betul. Oke, tadi kita udah membahas tentang definisi dan juga manfaat daripada koperasi tersebut. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke bagaimana sih perjalanan dari terbentuknya Koperasi Mandara Sedana Kuta. Oke. Nah, sekarang perjalanan Mandara Sedana ini memang dimulai dari keluarga besar Bende Segerih gitu ya namanya ya. Memang diinisiasi oleh keluarga besar, di mana awalnya keluarga besar kita ini sebetulnya punya modal bersama, namun ketika ada anggota keluarga yang mau minjam itu tidak ada istilahnya secara hukum tidak ada perjanjian apa gitu ya. Karena ini kan dana bersama, kalau dipinjam tanpa adanya suatu perjanjian kan mengembalikan itu ya seenaknya sendiri kan begitu ya. Nah, jadi dari itu dasarnya awalnya akhirnya kami waktu itu berlima, saya sendiri, kemudian ada Pak Wayan Ratnawijaya, kemudian ada Pak Wayan Sudite, Pak Nyoman Wirye, kemudian ada Pak Ketut Mulyana. Nah, itu waktu itu kita mencoba berdiskusi, kemudian kita memprakarsa gimana kalau kita buat koperasi gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya kita mengajukan di dalam rapat keluarga besar Bende Segerih sendiri. Waktu itu kita mengajukan konsep koperasi yang mungkin akan membantu anggota kita, dalam hal ini keluarga dulu sebagai inisiator, untuk
meminjam dana keluarga gitu ya, dengan aturan-aturan yang memang sudah kita sepakati bersama. Nah, dari situ kemudian karena akhirnya disetujui melalui rapat keluarga besar itu, disetujui bahwa kita akan membentuk koperasi. Nah, sekaligus menugaskan kami berlima untuk mencari semua informasi bagaimana proses mendirikan koperasi itu gitu. Akhirnya kita juga waktu itu ada Pak Wayan Mendy, nah itu sebagai salah satu tokoh senior koperasi di Kute. Nah, itu yang kita ajak dan beliaulah yang menuntun kita bagaimana proses mendirikan koperasi ini, kemudian menuntun kita ke dinas koperasi, dan beliaulah yang membantu kita sehingga akhirnya terwujud sebuah koperasi yang kita sepakati waktu itu diberi nama Mandara Sedana Kuta. Nah, waktu berdirinya itu kita memutuskan untuk melakukan menerima anggota, jadi sifatnya terbuka, jadi tidak hanya dari keluarga besar, dan akhirnya banyak juga waktu itu di luar keluarga kami yang bersedia untuk ikut, dan akhirnya kita mendirikan koperasi ini dengan 55 orang anggota pendiri. Ya, begitu ceritanya gitu ya. Oke, tadi itu penjelasan singkat dari Pak Wayan mengenai bagaimana perjalanan dari terbentuknya Koperasi Mandara Sedana Kute. Di mana yang awalnya itu bukan sulit ya, lebih ke mungkin nggak enak. Ya, pakai gitu lah kalau mau minjem nggak dana. enak mau minjem dana karena gitu ya. karena tidak ada hukumnya Ya, gitu. Nanti gitu ngembaliin kena. Kena kembali kena mulia kena sih gitu kan. Ya, ya, seperti itu. Jadi memutuskan untuk gimana kalau bangun koperasi aja. Ya, yang lembaganya lebih jelas gitu ya secara hukumnya. Nah, di setiap perusahaan pasti ada yang namanya visi dan misi serta mutu. Visi misi. Ya. Ya, kalau di Koperasi Mandara Sedana Kute sendiri, visi misi serta mutunya seperti apa, Pak? Oh, visinya waktu kita menyepakati kemarin untuk visi itu kita mempunyai visi tentunya berpandangan ke depan supaya kita berkontinu ya istilahnya berkelanjutan lah koperasi ini, bukan hanya dalam jangka waktu pendek saja tetapi kita ingin berkelanjutan. Kita waktu itu mencanangkan visi itu menjadi koperasi yang terpercaya, kemudian kita kelola secara profesional, selalu berbasis kepada teknologi yang berkesinambungan, dan kemudian menjadi penghubung seperti yang saya sampaikan tadi. Anggota-anggota ini mempunyai usaha dan kita menjadi penghubung ataupun kita mempromosikan usaha-usaha anggota kita ini untuk terwujudnya kesejahteraan bersama. Nah, itu visi kita. Nah, itu dia visi dan misi serta mutu dari Koperasi Mandara Sedana Kute. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih tentang budaya, Pak. Bagaimana sih budaya perusahaan di Koperasi Mandara Sedana Kute? Mungkin sebelum sampai ke budaya, mungkin ada misi ya. Biasanya misi. Itu ada visi dan misi ya. Gitu. Untuk mau mencapai visi yang kita canangkan ini, kita tentunya juga harus mempunyai suatu misi gitu ya. Ada misi yang memang harus kita laksanakan. Nah, di Mandara Sedana sendiri itu kita ada misi pertama itu adalah kita mempunyai suatu misi untuk melayani anggota kita itu dengan sepenuh hati. Nah, kemudian yang kedua kita ingin membudayakan anggota-anggota kita ini dalam menabung, di menabung dananya atau menyimpan dana gitu. Kemudian yang ketiga kita misinya itu adalah kita ingin memberdayakan ekonomi anggota kita ini dengan menghubungkan usaha-usaha anggota yang ada, kemudian sekaligus kita mempromosikan usaha-usaha anggota tersebut, termasuk memberikan modal usaha. Itu. Kemudian ada yang berikutnya, yang keempat itu bukan hanya masalah dananya, kita juga mempunyai misi untuk meningkatkan kapasitas anggota kita ini, termasuk manajemen juga ya. Manajemen juga bagian dari anggota. Kita melalui pendidikan koperasi, kemudian ada pendidikan kewirausahaan,
pendidikan tentang pengetahuan tentang investasi keuangan gitu. Nah, ini juga misi kita supaya anggota kita ini kan sekarang ini marak itu investasi bodong gitu ya. Iya. Nah, kita ingin mengedukasi anggota kita supaya mereka paham mana sih yang investasi yang bodong, mana yang memang benar-benar gitu ya. Nah, yang terakhir kita tentunya dengan menggunakan misi untuk mencapai visi tadi gitu, kita memanfaatkan teknologi ini secara berkesinambungan gitu. Setiap ada pengembangan teknologi yang terbaru kita berusaha mengikuti ya supaya tidak ketinggalan zaman juga kan. Itu Ya. biar nggak kemakan zaman Iya, ya. biar nggak kemakan zaman, apalagi sekarang zamannya Gen Z gitu Iya. ya. Bener apa-apa gadget gitu. Iya, semua harus ada gadgetnya. Nah, sekarang kita selalu ikut ke sana. Nah, tadi kan udah visi dan misi. Untuk motonya nih Pak. Oh ya, moto ya. Moto dari perusahaan apa? Moto kita bersama wujudkan impian. Nah, itu moto Itu kita dia sekali. motonya, bersama wujudkan impian. Iya. Untuk kalian yang punya banyak mimpi, Mari bisa, bersama ya, dengan bisa Mandara wujudkan Sedana Kuta. bersama Koperasi Mandara Sedana Kuta. Oke, tadi udah visi dan misi serta moto. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan yang tadi. Oh iya, oke. Yang tiba-tiba saya loncat. Ya, Itu budaya tuh ya. ya budaya Oke. perusahaan itu di koperasi bagaimana Pak? Oke, budaya perusahaan ya tentunya kita membangun budaya, terusnya membuat harapan dengan terbentuknya budaya ini supaya membentuk karakter gitu ya. Tentunya karakter personil-personil yang ada di Mandara Sedana Kuta, dengan terbentuknya karakter itu tentunya akan membawa warna terhadap organisasi kita Koperasi Mandara Sedana Kuta ini secara keseluruhan gitu ya. Nah, untuk budaya yang kita sedang bangun itu adalah pertama integritas. Ya, integritas, kemudian yang kedua itu adalah memiliki pola pikir yang bertumbuh. Dalam hal ini punya growth mindset ya, mindset pola pikir bertumbuh. Kemudian yang ketiga itu kita berikutnya adalah kita berharap personil kita ini memiliki karakter yang lincah, itu agile. Kemudian yang keempat, nah kami juga berharap personil-personil kita di sini ini mempunyai jejaring sosial, dalam arti membangun jaringan dengan teman-temannya, dengan membangun relasi gitu ya, membangun relasi. Kemudian yang berikutnya dengan tadi semua udah ya, integritas, kita berharap kejujuran, komitmen itu semua ada di sana, transparansi ya, itu dari sisi integritasnya. Kemudian dari growth mindsetnya apa? Kita berharap personil kita ini mau belajar ya, di situ apapun itu kita bisa kalau kita mau belajar kan gitu ya, belajar nah, hal kita baru hal gitu. baru. Apalagi kalau tadi kita sangkut pautkan dengan teknologi, kita harus sekarang mau belajar. Nah itu, kemudian yang ketiga harus lincah, itu beradaptasinya cepat, harus satset gitu. Kalau ada begini kita begitu gitu. Jadi tidak terlalu lama terkungkung dengan ini ya, beradaptasi lah dengan cepat. Kemudian jejaring tadi. Nah, keempatnya ini kita satukan karakter-karakter ini melalui teamwork, kerjasama gitu ya. Jadi yang kelima itu adalah kerjasama. Jadi semua karakter-karakter ini akan berguna bagi organisasi kita ini ketika semuanya kita satukan melalui kerjasama. Nah, itu teamwork. Nah, dan yang terakhir itu adalah memiliki keseimbangan sosial, dalam arti kita itu tidak hanya bekerja, dalam arti tidak hanya bekerja untuk kepentingan pribadi kita gitu ya, tapi kita masih punya tanggung jawab sosial. Kalau kita di Bali itu ada yang namanya Trihita Karana gitu ya. Kalau Trihita Karana itu kita tidak boleh lupa dengan hubungan kita dengan yang di atas, dengan Sang Pencipta, kemudian dengan sesama ini bisa jadi kita dari yang terkecil dulu, keluarga kecil kita, ya, tidak boleh mereka terabaikan dengan pekerjaan kita gitu. Tetap harus kita jaga dengan lingkungan yang lebih besar, keluarga besar, kemudian masyarakat yang lebih luas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan hubungan kita dengan alam. Nah, Trihita Karana itu salah satunya, kita bagaimana menjaga alam, bagaimana merawat alam. Nah, itu salah satunya nanti menjadi bagian dari keseimbangan sosial dan ke karakter ataupun budaya terakhir yang pengen kita
terapkan di Mandara Sedana Kuta. Gitu. Oke, itu dia ya tadi penjelasan yang sangat detail sekali mengenai budaya yang ada. Yang pertama itu ada integritas, Integritas, pola pikir bertumbuh, terus lincah. iya. Keempat tadi membangun jaringan, ya, relasi. relasi. Kelima teamwork, Teamwork. kerjasama, dan juga yang terakhir keseimbangan. Sosial itu. Oke, nah ini pertanyaan sebelumnya tidak ada Pak, tapi saya ingin bertanya. Iya, siap. Arti nama dari koperasi sendiri, kenapa memilih Mandara Sedana Kuta? Oh iya. Kenapa enggak Sedana Mandara? Mandara Sedana. Ya, itu iya, artinya apa Pak? Mandara Sedana Kuta. Mandara itu kan artinya besar, ya. Mandara itu kan umumnya gunung ya, suatu yang besar, tinggi, gitu ya. Dalam hal ini kita memaknainya sebagai hal yang melimpah, gitu ya. Kemudian sedana itu adalah sumber, entah itu harta apa gitu kan. Sedana itu sumber kehidupan lah, bisa kita katakan sebagai sumber kehidupan. Nah, ini sebenarnya kita berawal dari karena kita berasumsi bahwa di Kuta ini sebagai pusat pariwisata dunia, bisa katakan gitulah. Apapun di sini ada gitu sebenarnya. Benar sekali. Apapun, dari hal yang paling baik dan hal yang paling buruk tuh ada di Kuta itu gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu ini. Nah, kita berharap sumber tadi apa? Mandara itu melimpah. Ya kan? Sedana itu sumber kehidupan. Jadi kita berasumsi bahwa di Kuta itu sumber kehidupan yang berlimpah. Nah, itu dan nantinya kita juga berharap dengan nama ini koperasi sendiri yang kita namakan Mandara Sedana itu menjadi sumber kehidupan bagi anggota-anggotanya, sehingga kita mencapai kesejahteraan bersama dengan moto tadi kita wujudkan impian bersama wujudkan impian gitu ya. Kembali. Oke, itu dia tadi arti nama dari koperasi, di mana artinya sumber kehidupan yang berlimpah. Di Kuta. Di Kuta. Bukan yang lain, di Kuta. Oke, dari tadi kita sudah banyak membahas tentang definisi serta bagian-bagian dari koperasi itu sendiri. Nah, sekarang saya bertanya ke produk nih, Pak. Produk apa saja yang dimiliki oleh koperasi Mandara Sedana Kuta? Kalau produk kita memang secara umum pasti sama ya di antara semua koperasi ya. Secara umum mungkin kita produk yang paling umum itu ya kita berikan nama Sirela. Nah, Sirela ini simpanan sukarela. Jadi dalam arti kita boleh nabung, boleh narik seenaknya kapanpun maunya, selama ya jam kantor buka lah ya. Sama selama masih ya, isi saldo. Kan? Kalau nggak isi saldo nggak bisa narik. Ya. Nah, itu kita beri nama Sirela. Gitu. Kemudian Sirela. Kita ada juga simpanan berjangka, itu kita beri nama Sijaka. Sijaka. Simpanan berjangka. Ini kalau di bank perbankan mungkin dia lebih dikenal dengan nama deposito ya. Kita punya jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kalau sebulanan kita belum ada. Ya, dari 3 bulan paling cepat itu 3 bulan. Kemudian kita ada Sirena. Nah, Sirena ini kalau Sirena kita ada 2, dia ada Sirena dan Sirena Plus. Kalau Sirena ini istilahnya kita menabung secara rutin. Nah, setiap bulan misalnya kita rutin berapa, 50.000 setiap bulan selama jangka waktunya bebas kita menentukan. Misalnya kita nabung untuk mau sekolah anak, misalnya 2 tahun lagi mau sekolah, ya dari sekarang kita udah nabung. Itu Sirena. Rutin, sifatnya rutin bulanan. Kalau Sirena Plus itu nyimpannya sekali aja. Sekali di depan, yaitu misalnya 5 juta gitu ya, 5 juta sekali aja. Jadi biarkan dia yang bekerja berbunga. Jadi ini bunganya bunga majemuk. Jadi benar-benar cuma sekali aja. Ya, sekali aja setor. Jadi setiap bulannya nanti dia akan dihitung. Sekarang pokok, kemudian tambah bunganya jadi misalnya A gitu ya. Bulan depannya dihitung dari A ini bunganya. Jadi bunganya dia majemuk, bunga bergulir gitu ya. Kemudian kita punya produk namanya Sikelung. Nah, Sikelung ini produk yang sangat diminati oleh anggota kita karena Sikelung ini simpanan ketekan galungan. Nah, ini berarti yang apa namanya
yang tertarik juga masyarakat Bali Masyarakat ya. Bali khususnya, Ya, nah khususnya. yang merayakan galungan Iya, kan, betul. gitu ya. Gak kerasa mereka nyimpen selama 100 hari, nah, setiap hari mereka setorkan sedikit-sedikit ya 5.000, 10.000, nah mereka setorkan setiap hari. Akhirnya nanti pada saat sebelum hari raya seminggu menjelang raya galungan itu bisa cair, nah punya modal untuk beli buah gitu ya. Nah ini sangat menarik buat anggota kita gitu. Ini yang paling apa namanya saat ini diminati gitu. Karena nggak kerasa menyimpan uang tiba-tiba hari raya nggak perlu pusing-pusing. Ya. Sedikit-sedikit jadi bukit Sedikit, ya. ya. Khusus Betul. ibu-ibu nih biar nggak pas deket-deket galungan, Nah. Pak uangnya Gitu. nggak ada gitu. Kalau udah Bisa setiap kan, hari kan nggak kerasa toh. kan setiap hari ada menyisihkan uang sisa belanja Ya. gitu, 5.000 bisa ditabung, nanti pas sudah hamil 1 minggu cair uangnya, oh nggak usah Bisa. minta Nah, uang. nggak minta uang lagi, Ya. udah Kalau siap. dikasih tetap dikasih uang juga sama suaminya, simple. Aduh tambahin dulu Iya. Itu kalau dari simpanan gitu Iya. ya, kita juga ada produk pinjaman. Nah pinjaman kita ada pinjaman modal usaha, pinjaman investasi, itu secara umumnya memang ada seperti itu. Kemudian juga ada kita pinjaman untuk beli kendaraan, baik sepeda motor, kemudian beli mobil, itu kita juga sudah punya. Fasilitas itu kita sudah ada. Untuk modal usaha sudah ya saya sebutkan tadi ya, untuk investasi. Kemudian ada pinjaman multiguna. Yang multiguna ini kita bisa pakai untuk perbaiki rumah, untuk sekolah anak, ya segala macam, untuk apa namanya, kalau kepepet kita melihatnya kan memang enggak bagus melihatnya buat dengan dana pinjaman gitu Iya. ya. Tapi kan kadang-kadang Ada yang anggota emang. kita juga memang kepepet sekali, enggak punya, misalnya mau ngaben gitu enggak punya dana, ya kita siapkan apa namanya pinjaman dengan bunga ringan. Ya istilahnya sih kita membantu anggota sebisa mungkin lah. Iya. Karena kan seperti tadi juga definisi dari koperasi menguntungkan sesama. Ya, menguntungkan sama anggota. Nah, oke, tadi saya sedikit salfok nih Pak, salah fokus dengan nama dengan nama produknya, ada Sirena. Sirena. Iya, Nah, hampir sama dengan nama saya itu, Sirena agak gitu sedikit ya? ya, Sherina gitu, Sherina gitu. Siapa tahu? Mirip-mirip, ya. Iya, siapa tahu Bapak mau nambah gini produk lagi Sherina. Mumpung lagi hangat sekarang kan. Iya kan, lagi petualangan Sherina. Sherina gitu ya. Ingat ya di bioskop. Sudah nonton saya. Bagus kan Pak ya? Bagus dong. Bagus Sama tuh. anak-anak. Oh, ya. Nah, selain produk-produk yang sudah disampaikan tadi, ada nggak pelayanan lainnya yang disediakan oleh koperasi sendiri, Pak? Oke, untuk layanan yang kita punya ya tadi kan sekilas tentang simpanan dan pinjaman gitu ya, produk yang umum ada di koperasi. Nah, untuk layanan saat ini kita kalau di bank itu dia sudah punya yang namanya mobile banking gitu ya. Kalau kita di koperasi sekarang punya mobile koperasi. Itu tapi di Madata sendiri kita beri nama Madata Mobile. Madata Mobile. Jadi dengan adanya Madata Mobile ini kita mau menunjukkan transparansi kepada anggota di mana mereka setiap saat real time dan kapanpun mereka pengen melihat rekening mereka bisa. Jadi kita tidak ada istilahnya menyembunyikan apa-apa, jadi mereka bisa lihat sendiri saldonya hari ini berapa. Misalnya besok mereka setoran, mereka jadi saldonya berapa, mereka bisa lihat secara langsung. Nah, kemudian dengan Madata Mobile ini juga mereka bisa membayar listrik, beli pulsa gitu ya. Secara umum itu mereka bisa melakukan pembayaran pinjaman juga bisa mereka. Nah, mereka bisa lakukan mandiri lah gitu ya. Jika mereka lakukan pembayaran secara mandiri ini juga ada nilai lebihnya, mereka dapat cashback. Oh gitu. Gitu, Oh jadi ada ya. promo-promo. Ada promo-promo gitu. Kalau misalnya kayak pinjaman gitu, mereka bayar tepat waktu, mereka gunakan mobilenya untuk melakukan pembayaran itu, mereka dapat cashback. Itu cashbacknya tetapi memotong pokoknya, jadi bunganya berkurang gitu. Oh gitu, oke. Iya. Jadi ada ada promonya juga ya. Jadi banyak betul. kelebihan yang dari bisa bayar listrik, bisa beli pulsa di rumah gitu. Jadi nggak usah datang ke sini Iya, mau ngecek saldo betul. lagi berapa sih Berapa sisa saldonya? uangnya gitu. Bisa tuh lewat aplikasi Madata Mobile. Ya. Nah,
Nanti ke depan juga kita masih merancang supaya bisa menggunakan mereka mengajukan permohonan gitu ya melalui data mobile untuk melakukan transfer. Nah, jadi dari mobile ini mereka akan mengajukan permohonan ke kita, jadi kita bisa proses di kantor. Nah, jadi mereka kalau mau melakukan transfer tidak perlu lagi ke kantor, hanya cukup mengajukan permohonan lewat Madata mobilenya, jadi kita bisa proses di kantor. Gitu. Jadi udah bisa transfer. Ya, transfer. Ya walaupun masih permohonan gitu ya, tapi tidak masalah. Itu kita membantu anggota. Nah, kemudian selain mobile itu kita juga ada program gratis BPJS Ketenagakerjaan, gitu melalui skema BPU. BPU itu bukan penerima upah. Nah, jadi mereka anggota-anggota kita ini kita daftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui jalur BPU dan preminya dibayar koperasi, jadi gratis gitu ya. Gitu. Jadi ini mendapatkan santunan ya, walaupun santunannya bukan buat kita sih, ya karena kalau ya boleh dikata apa ya, kalau kita meninggal gitu kan tidak kita yang dapat kan, ya, tetapi yang dapatkan ahli warisnya kita gitu. Jadi preminya dibayar koperasi, jadi gratis ya. Itu programnya. Yang berikutnya kita ada yang namanya Madata Community. Madata Community yang mungkin di belakang layar ada, mungkin kelihatan apa enggak dari kamera itu ya. Kita ada Madata Community. Nah, Madata Community ini adalah sebagai upaya kita untuk menghubungkan usaha-usaha anggota kita. Jadi Madata kita kemas dalam bentuk Madata Community. Nanti kita melalui program ini juga, mungkin di podcast ini juga nanti kita akan memberikan kesempatan kepada anggota-anggota kita yang mempunyai usaha untuk mempromosikan. Gitu ya. Jadi kita promosikan usaha-usaha anggota kita itu, jadi kita hubungkan dengan anggota-anggota yang lain yang mungkin memerlukan produk-produk dari anggota kita ini gitu, melalui Madata Community. Nah, itu kita akan kembangkan lagi bagaimana kita mempromosikan gitu ya. Nah, yang terakhir ini kita punya solidaritas Madata, ada juga di belakang situ ya, solidaritas Madata. Dan solidaritas ini maksudnya adalah kita memberikan kontribusi terhadap baik itu lingkungan kita di sini, kemudian memberikan semacam support gitu ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan anak muda, kegiatan seni budaya, olahraga, jadi kita bantu melalui solidaritas ini. Kita beri nama solidaritas Madata ini gitu. Mungkin itu sih yang sudah ada di kita untuk saat ini. Mungkin ada pengembangan lebih lanjut ya, tentunya kita akan informasikan lagi gitu ya. Mumpung ini juga podcast perdana kan? Iya, betul. Ini nanti ke depan kita juga akan lebih kalau ada produk-produk baru ya kita akan kita sampaikan melalui podcast ini juga. Podcast ini. Nah, tadi kan ada yang namanya Madata Community. Komunitas Madata. Itu di semua anggota yang sudah menjadi anggota yang bisa bekerja sama dengan kita untuk mempromosikan usahanya. Ya, semua anggota. Jadi tidak perlu mendaftar lagi, tidak, tapi nanti kita mungkin satu persatu kita akan bantu dalam arti kita membuatkan media promosi gitu ya. Dalam arti kita buatkan video profilnya kita berikan gratis buat anggota gitu. Jadi intinya ayo gabung Koperasi Madata Sedana Kuta. Usaha Anda ingin dipromosikan? Mari bergabung dengan Madata. Gabung dengan Madata. Gitu. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai koperasi. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, ada yang ingin disampaikan dari Bapak Wayan sendiri? Baik, mungkin sebagai penutup gitu ya, Serina ya. Iya. Bapak Ibu, baik yang sudah menjadi anggota Mandara Sedana Kuta, terima kasih selama ini atas kepercayaannya, dan juga mari kita tingkatkan lagi partisipasinya Bapak Ibu anggota supaya koperasi kita ini semakin maju. Dan kemudian Bapak Ibu yang mengikuti podcast ini seandainya belum menjadi anggota koperasi, ayo bergabung menjadi anggota koperasi. Lebih baik lagi silakan bergabung di Koperasi Mandara Sedana Kuta. Bersama kita wujudkan impian.
Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, demikian diskusi saya dengan Ketua Koperasi Mandara Sedana Kuta, Bapak Wayan Durna Arsana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anggota dan masyarakat yang nantinya bergabung menjadi anggota Koperasi Mandara Sedana Kuta. Saya Sherina dan seluruh tim Podcast Madata pamit undur diri. Semangat pagi, salam koperasi, salam Madata, bersama wujudkan impian.